Rasamu adalah doamu. Pernahkah Anda mengalami, di saat Anda sakit, atau sedang kalut, ibu kita yang jauh di sana tahu bahwa kita lagi sakit atau tahu bahwa kita sedang ada masalah? Karena ibu kita bisa menangkap sinyal buruk di dalam perasaan di hati setiap anak-anaknya, dan kemudian ibu menjadi tahu bahwa ada anaknya yang jauh di sana sedang mengalami sakit. Secara ilmiah, setiap anak pasti dagingnya pernah nempel di daging ibunya, sehingga seorang ibu bisa peka merasakan kondisi perasaan setiap anak-anaknya. Seorang ibu memiliki lebar frekuensi, melingkupi keseluruhan frekuensi anak-anaknya, jadi seorang ibu bisa menangkap sinyal kepedihan setiap anak-anaknya. Ruhku, seperti halnya, di saat kita sakit, ibu kita bisa menerima sinyal bahwa ada perasaan tidak enak dengan anaknya. Begitupun kita dengan Tuhan kita masih ada keterikatan dengan ruhnya. Aku tiupkan ruhku kepadanya. Quran Surah 38 ayat 72. Sebenarnya setiap orang ada unsur Sang Maha Pencipta atau Rob, dan unsur yang berada di dalam tubuh manusia itu namanya ruh. Ruh adalah manifestasi Rob yang ditiupkan Tuhan di dalam diri setiap manusia. Dan ruh inilah spirit tubuh fisik manusia. Tubuh non-fisik spiritual inilah yang menjadikan kita selalu terhubung dengannya. Dalam bahasa umum ruh, atau spirit ini sering disebutkan dengan nama rohani. Tubuh fisik namanya jasmani, dan perasaan itu berada di dalam area ruh atau tubuh non-fisik yang disebut rohani. Itulah sebabnya, komunikasi efektif kita dengan Tuhan itu melalui isi perasaan di dalam hati seseorang, bukan ucapan kita. Walaupun ucapan tidak semua menimbulkan perasaan, namun ucapan tertentu akan menentukan perasaan seseorang. Dan setiap perasaan akan memiliki frekuensi tertentu. Jadi rahasia besar kehidupan ini terletak pada isi perasaan di dalam hati setiap orang, bukan dari pikiran dan ucapan seseorang. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya, dan jika segumpal daging itu buruk maka akan buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu hati. Hadis riwayat Bukhari, hati tempatnya perasaan bersemayam perasaan. Jika isi hati, perasaan itu baik, maka akan baik pula seluruh kehidupannya, dan jika isi perasaan di hati itu buruk maka akan buruk pula seluruh kehidupannya. Jadi perasaan di dalam hati akan menunjukkan pikiran kita apa dan otomatis kondisi kehidupan kita akan menjadi apa. Perasaan di dalam tubuh spiritual Anda adalah alat utama yang membantu Anda dalam berdoa dan menciptakan hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda dan ucapan-ucapan Anda adalah penyebab utama frekuensi perasaan Anda ada di mana. Segala sesuatu yang Anda lihat dan alami di dunia ini adalah suatu akibat, termasuk isi perasaan Anda. Penyebab utamanya adalah pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan Anda. Rahasia besar yang perlu Anda ketahui adalah, perasaan Anda bisa menembus batas ruang dan waktu. Perasaan Anda adalah bahasa alam terbaik untuk aplikasi sarana doa-doa Anda. Perasaan adalah kuncinya. Rahasia besarnya adalah perasaan tidak mengenal itu di masa lalu atau di masa kini atau di masa depan. Perasaan adalah sarana komunikasi dengan semesta. Banyak orang di sekitar kita masih memegang teguh kalau berdoa itu harus menggunakan bahasa tertentu. Jika aturannya memang seperti itu, berarti agama tidak berlaku, bagi orang bisu, orang cadel, atau orang yang hanya mengenal satu bahasa daerahnya saja. Jadi ada sedikit kekeliruan dogma-dogma di masyarakat kita. Tuhan menurunkan ilmu panduan hidup atau ilmu kehidupan itu sebenarnya dulu dari berbagai macam bahasa, seperti ada yang memakai bahasa Kipti, ada yang memakai bahasa Suryani, ada yang memakai bahasa Ibrani dan ada yang memakai bahasa Arab. Itu baru dari 4 kitab suci yang ada di sekitar kita. Dan sebenarnya ada ribuan nabi yang diutusnya dan tentunya juga ada ribuan bahasa yang dipakainya. Jika saja ada orang Jawa yang diutusnya, bisa jadi kitabnya akan ada yang berbahasa Jawa, karena Tuhan pasti menurunkan ilmu kehidupan sesuai dengan bahasa kaumnya, nabi yang diutusnya. Berbagai bangsa, berbagai bahasa agar saling kenal. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian Tuhan jadikan kamu berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai suku, berbagai etnis, berbagai warna kulit, berbagai postur tubuh, ada yang bermata sipit, ada yang bermata belok dan warna-warni keberagaman lainnya, agar kita semua saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya Tuhan itu lebih maha tahu berbagai warna-warni keberagaman kehidupan manusia dan Tuhan juga maha mengenal setiap orang dimanapun mereka berada. Jika masih ada yang mengajarkan kebencian antar sesama, tinggalkan saja.
Kita harus tinggalkan mereka dan terbang lebih tinggi untuk melihat dunia dengan cinta. Dan kami lebih dekat kepada Dia daripada urat nadinya. Quran Surah 50 ayat 16-17. Jadi sebenarnya semua bahasa baik adanya warna-warni kehidupan ini termasuk adanya berbagai bahasa, semua atas kehendaknya. Tidak ada bahasa yang spesial di dunia ini. Tetapi bahasa yang terbaik sebenarnya adalah isi perasaan di hati, karena setiap orang bisa merasa, tetapi belum tentu bisa bicara. Dan juga perasaan setiap orang bisa menembus ruang dan waktu. Kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Insinyur Soekarno. Ucapan yang berulang-ulang akan menimbulkan penegasan atau peneguhan akan sesuatu pernyataan itu dan kemudian tumbuhlah perasaan. Perasaan adalah sarana alat komunikasi kita kepada Tuhan. Bisa juga kita katakan perasaan adalah doa. Perasaan berasal dari pikiran dan ucapan yang berulang-ulang. Jika ucapan-ucapan itu negatif, maka akan menimbulkan perasaan negatif. Jika ucapan-ucapan itu positif, maka akan menimbulkan perasaan positif. Anda akan mendapatkan apa yang Anda rasakan, bukan dari yang Anda ucapkan. Satu ucapan belum tentu menimbulkan perasaan. Sehingga orang yang terlihat kasar ucapannya belum tentu hatinya kasar. Orang yang berucap baik belum tentu perasaan hatinya baik. Malah terkadang ucapannya bisa menyakitkan. Itulah sebabnya, terkadang ada orang yang terlihat baik, tetapi kehidupannya malah kurang baik. Tetapi ada yang terlihat kasar tapi kehidupannya malah baik. Jadi rahasia besarnya adalah, dengan cukup merasa baik di dalam hati, kehidupan Anda otomatis akan membaik, dijamin. Karena ini settingan servo mekanis di dalam diri Anda. Itulah sebabnya mengapa ajaran agama ada larangan mengiri, mendengki, menyalahkan, menghakimi, menghujat, berdebat, mencaci, memaki, mencela, bergosip, ngerumpi, mencari kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Itu semua adalah biang keroknya penyakit hati dan penyebab perasaan berada di level negatif. Rasamu adalah doamu, dan itu juga sebabnya mengapa ajaran agama menganjurkan untuk bersyukur, bersabar, menahan amarah, ikhlas, ridho, berpikir positif, berprasangka baik, dan lain sebagainya. Itulah sumber-sumber perasaan baik di dalam kehidupan Anda. Syukur adalah sarana saluran terbesar untuk merubah perasaan negatif menjadi perasaan positif. Ucapan syukur dan ungkapan syukur adalah doa yang sederhana namun lebih dari cukup dan sangat powerful dalam berdoa. Perasaan baik adalah doa baik Anda. Secara ilmiah ternyata setiap orang rata-rata memiliki pikiran sekitar 60.000 pikiran setiap hari. Pemikiran sebanyak itu tidak semua menimbulkan suatu perasaan. Namun tetap sangat penting untuk menjaga pemikiran sebanyak itu setiap hari, melalui perasaan apa yang ditimbulkan dari pemikiran tertentu. Pernahkah kita menyadari, di saat melihat film horor perasaan kita menjadi ketakutan? Padahal kita melihatnya di siang hari dan di keramaian keluarga. Mengapa bisa terjadi? Karena di saat kita menonton film horor, pikiran kita akan terhanyut tentang gambaran horor itu, padahal faktanya kita berada di keramaian keluarga. Pikiran gambaran horor inilah penyebab perasaan ketakutan bertumbuh. Itulah pentingnya puasa menonton acara TV yang programnya tidak baik. Misalnya sinetron yang bercerita tentang kepedihan atau kemiskinan, berita bencana, berita kemiskinan, acara gosip, infotainment yang selalu ngomongin orang lain, acara perdebatan dan acara-acara negatif lainnya. Jauhi gambaran negatif. Pernahkah Anda melihat orang yang sedang telepon tersenyum-senyum gembira sendirian? Itu terjadi karena di saat orang itu telepon, pikirannya sedang dalam kondisi yang menyenangkan, yang berakibat perasaannya ikut senang. Yang kemudian tubuh fisik jadi ikut senang. Dan jika kita sederhanakan, perasaan itu hanya ada dua macam, perasaan baik dan perasaan buruk. Dan jika kita sedang memiliki perasaan buruk, berarti doa kita doa negatif. Dan jika kita sedang memiliki perasaan baik, berarti doa kita pas di posisi baik. Perasaan buruk adalah perasaan-perasaan tersebut membuat Anda merasa tidak berdaya. Contohnya, perasaan tertekan atau depresi, stres, amarah, kekesalan, iri, dengki dan rasa bersalah. Perasaan baik adalah perasaan-perasaan yang membuat Anda merasa baik. Contohnya semangat, kegembiraan, kesenangan, syukur, kebahagiaan dan cinta. Ingin kaya dan merasa kaya. Perasaan adalah kuncinya. Perasaan Anda adalah doa terkuat Anda. Jika seseorang menuangkan keinginan dengan sekedar di ucapan,
ini baru bagian dari awal berdoa. Jika seseorang menuangkan keinginan dengan menyertakan perasaan, inilah rahasia besarnya doa yang sesungguhnya. Karena dengan menyertakan perasaan, secara harfiah keseluruhan tubuh kita berdoa bersama-sama serentak berjamaah, sampai ke sel-sel DNA kita, bukan sekedar hanya lisan yang berbicara. Nabi pun sebenarnya mengajarkan konsep sebab akibat yang sangat selaras dengan ilmu fisika. Perasaan apapun yang kita ungkapkan hari ini, adalah penyebab kebaikan di masa depan kita. Jika Anda sudah memiliki 1. Perasaan damai, tenang, tentram hari ini, 2. Perasaan sehat hari ini dan 3. Perasaan cukup makanan hari ini, maka sesungguhnya Anda suatu saat akan bisa memiliki dunia dan seisinya. Karena vibrasi perasaan baik yang Anda pancarkan hari ini, akan menentukan kebaikan hidup Anda di hari esok dan di kemudian hari dan masa depan Anda. Jangan terlalu menyesali masa lalu, jangan terlalu merisaukan masa depan, hiduplah hari ini. Rasakanlah kebaikan hidup hari ini. Merasalah berkecukupan hari ini, merasalah kaya hari ini juga, bersyukurlah hari ini. Yang kemudian terjadi nanti adalah, Anda akan melihat gambaran hidup yang sama persis dengan apa yang Anda rasakan. Apa perasaan Anda saat ini? Rasamu adalah doamu. Perasaan Anda adalah semacam gelombang radio yang memiliki frekuensi terkuat di dunia. Apapun, frekuensi perasaan Anda saat ini akan mendatangkan frekuensi perasaan yang sama persis dari alam semesta di kemudian hari. Jika saat ini Anda sedang memiliki perasaan keluhan, kekurangan, sama halnya Anda sedang cipta rasa kekurangan. Jika saat ini Anda sedang memiliki perasaan rasa syukur keberlimpahan, sama halnya Anda sedang cipta rasa keberlimpahan. Sekarang, apa perasaan Anda hari ini, dan saat ini? Pikirkan segera, ucapkan segera, katakan segera, afirmasikan segera, visualisasikan segera, imajinasikan segera, buatlah cipta rasa saat ini juga. Aku bersyukur, aku senang, aku bahagia, rezekiku sudah berlimpah, uangku sudah berlimpah, aku sudah kaya, aku sudah banyak uang, uang mudah mendatangiku, uang sering mendatangiku, uang tak terduga mudah mendatangiku, uang tak terduga sering mendatangiku, dan lain sebagainya. Dalam membuat afirmasi, tidak harus sama persis dengan contoh afirmasi seperti di atas. Karena setiap orang memiliki kata-kata yang paling cocok tersendiri. Kuncinya adalah buatlah kata-kata yang bisa serak di hati atau bisa nyaman di hati. Buatlah afirmasi seperti contoh di atas yang cocok untuk Anda. Mungkin bisa diganti bahasanya dengan bahasa Jawa, atau bahasa Aceh dan lain-lain, silahkan saja. Mungkin sampai di sini dulu, pembahasan kali ini. Teruslah belajar hal-hal yang bermanfaat. Salam memupuk mindset keberlimpahan, dan melatih mental kaya. Salam keberlimpahan untuk kita semua, semoga bermanfaat.